Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya adik-adik di rumah tetap semangat dan selalu bersuka cita. Kita mau mulai ibadah hari ini. Ketemu lagi bersama Kak Ongki dan Kak Lolo. Iya, kita mau mulai ibadahnya hari ini ya. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Siapkan Alkitab, duduk yang rapi di depan televisi. Oke? Ya Kak Lolo ya? Iya. Kita hari ini mau masuk sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Mari adik-adik, untuk mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini supaya berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati kakak-kakak yang ada di sini, berkati adik-adik yang ada di rumah. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, pastinya harus tetap selalu semangat. Gimana kabarnya adik-adik? Yang hari ini atau minggu-minggu ini udah mulai tahun ajaran baru, sudah mulai sekolah lagi walaupun di rumah. Bagaimana kabarnya Angelin, Martin, terus Firan, Kesia, siapa lagi Kak Lolo? Theo, Iya terus? Albert, Vino, Iya, Vino juga. Alvaro, Selina, Chris, pastinya tetap harus semangat ya. Walaupun tetap harus mengikuti ibadah di rumah, juga belajarnya lewat daring. Harus di rumah tapi tetap semangat karena penyertaan Tuhan. Mama-mamanya juga harus senantiasa dengan sabar dampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah maupun beribadah di rumah. Nah, kalau tadi kita udah bersuka cita memuji Tuhan ya Kak Lolo ya. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Lolo? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan sebagai
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama pada pagi hari ini dari Perjanjian Lama, dari kitab Yosua, pasal ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dimampukan untuk membaca, merenungkan, terlebih untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati dan sertai kami Tuhan, baik kakak layan yang ada di sini, dan juga setiap adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kami menaikkan doa sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian firman-Nya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Dan Kak Linda berharap pagi hari ini adik-adik di rumah dalam keadaan yang barusan kita sudah menyimak bersama, dan kita pada pagi hari ini dari Perjanjian Lama dari kitab Yosua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa Yosua ini? Mungkin ada adik-adik yang sudah tahu? Ya, Yosua ini tadinya adalah seorang abdi dari Musa, ya, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika Musa sudah wafat, dan Yosua inilah yang menggantikan peran dari Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan seperti yang kita baca pada pagi hari ini, Yosua sendiri namanya berarti adalah Allah yang menyelamatkan.
Yosua ini adalah seorang yang hidup setia dan taat kepada Allah. Dia seorang yang sabar, dia juga seorang yang pemberani. Nah, adik-adik, pada saat kita baca tadi kita bisa melihat bagaimana umat Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Tidak mudah bagi seorang Yosua untuk memimpin bangsa yang besar untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Tapi karena dia adalah seorang yang taat dan setia, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memberikan kekuatan, memberikan penyertaan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang disembah oleh Yosua adalah Allah yang hidup. Dan Yosua inilah yang akan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan petunjuk, memberikan perintah kepada Yosua, kepada para imam yang mengangkat tabut perjanjian yang memimpin bangsa ini untuk berjalan. Ini harus mengikuti karena mereka belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Begitupun juga dengan Yosua. Tetapi Yosua percaya karena Allah menjanjikan penyertaan dalam Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Hingga Yosua tidak takut, Yosua tetap berani karena penyertaan. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Ketika harus ada di rumah saja, ketika di masa-masa pandemi corona ini? Hai Kiko, apa kabarmu? Baik, Mimi, Kakak. Tadi kita sudah dengar bersama cerita tentang apa ya Kiko? Tentang menyeberangi sungai Yordan. Oh, siapa yang menyeberangi sungai Yordan Kiko? Tadi Kiko dengar Nabi Yosua ya Kak ya. Mimi dengar kan? Iya, Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Oh, jadi nyeberang sungai Yordan. Tapi Yosua juga pernah takut. Takut sih sekarang ini, Mimi. Takut apa Kiko? Itu tuh apa? Corona. Bahaya itu. Oh, betul. Makanya kita nggak boleh sekolah, nggak boleh main, harus di rumah terus ya Kiko. Sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, sama seperti adik-adik di rumah. Iya, kadang-kadang Mimi juga sedih, tidak ketemu dengan teman-teman. Sama Kiko juga sedih, pengen ketemu, pengen sekolah lagi. Kiko, Iya. Kiko pernah takut tidak kalau ditinggal mama dan papa di rumah sendirian? Mimi, Kiko badannya besar, tapi takut kalau harus sendirian. Takut kenapa? Ya, takut aja nanti kalau ada yang datang, Kiko tidak tahu, Kiko tidak kenal bagaimana. Apalagi kalau gelap, Kiko takut. Takut, tidak bisa lihat apa-apa. Tadi Yosua juga pertamanya ragu-ragu, tapi Tuhannya Yosua itu berkata bahwa ia akan selalu menyertai. Berarti Tuhannya Yosua itu siapa, Mimi, Kakak? Ya, Tuhan Allah Oh, yang juga Mimi dan Kiko kenal dan juga sembah. Berarti Tuhan Allah ya. Ya, Tuhannya Yosua adalah Allah yang hidup. Oh gitu. Seharusnya berarti Kiko, Mimi, adik-adik di rumah juga nggak boleh takut ya Kak ya. Iya Kiko, karena
Tuhan selalu menyertai Kiko. Baik kalau Kiko sedih, Iya. juga ketika Kiko Gembira. seperti lagu yang suka kita nyanyikan itu. Hati yang gembira ya Kak ya. Iya, di kanan Tuhan ada, di kiri Juga Tuhan ada, ada. katanya di atas Tuhan ada. Ada. Di mana lagi Kak? Di bawah juga ada. Di bawah juga ada, di suka dan di Duka Tuhan menyertai menyertai. kita semua ya. Iya Kiko, kita belajar dari Yosua untuk percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus begitu ya. Iya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Hidup. hidup, bukan Tuhan yang Mati. Dia sudah Bangkit. bangkit dan memberikan Kehidupan baru. kehidupan yang baru, sehingga kita tidak perlu Takut lagi. tidak perlu untuk ragu-ragu lagi. Iya. Kita percaya pada penyertaan Tuhan. Tuhan. Ya Kiko? Iya Mimi, iya kakak. Kiko tidak akan takut lagi. Teman-teman di rumah juga ya? Iya juga tidak boleh takut lagi sekarang ya. Ada Tuhan yang selalu Menyertai Iya. dimanapun kita ada. asalkan apa Kiko? Nah, kita harus percaya dan taat ya kak ya. Iya, percaya, taat dan setia. Iya. Iya. Gitu Kiko? Iya kak. Iya Mimi. Kita pamit sama teman-teman di rumah Kiko. Iya. Dah adik-adik semua. Sampai Jumpa minggu depan ya. dadah. Dah. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Yosua yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan. Iya adik-adik. Tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Kenapa Nabi Yosua selalu? Karena ketaatan Nabi Yosua sehingga dia dipercaya untuk menggantikan Nabi Musa. Iya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Adik-adik di rumah juga harus taat loh kakak Lolo. Iya. Taat sama siapa? Orang tua. Iya, terus papa mama, oma opa, adik kakak. Ingat ya, berarti kita harus patuh dan dengar-dengar orang tua atau papa mama ya kakak Lolo ya. Iya. Iya. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu kamu. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada.
Nah adik-adik, tiba saatnya buat kita semua untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita bersama-sama lipat tangannya, tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami berterima kasih karena Tuhan masih menyertai kami dengan memberikan anugerah kehidupan bagi kami. Pada saat ini Tuhan kembali kami beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah kami Tuhan melalui media online. Kami kakak-kakak layan berada di sini dan adik-adik layan kami Tuhan berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh tetap menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita walaupun kami terpisah karena jarak. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan lewat pengalaman iman dari Yosua, membawa bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Bagaimana Yosua percaya bahwa Allah adalah Allahnya yang hidup, yang menyertai Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Untuk itu Tuhan, kami juga mau belajar seperti Yosua, supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menyertai kami di dalam situasi apapun. Untuk itu Tuhan, biarlah walaupun kami masih kecil, kami masih muda, kami mau belajar Tuhan, untuk percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang hidup. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa bagi setiap anak-anak layan kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan mau menyertai anak-anak layan kami ini Tuhan, dengan memberikan mereka kesehatan, sukacita. Walaupun mereka Tuhan harus bermain di rumah, bahkan pada saat ini memasuki tahun ajaran baru, mereka juga masih harus tetap belajar di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan boleh memberikan semangat bagi anak-anak layan kami dan juga pada orang tua yang boleh melayani, boleh mendampingi anak-anak kekasih kami ini Tuhan untuk belajar di rumah. Bapa di dalam surga, mungkin kami sudah merasa bosan. Kurang lebih 4 bulan kami hanya di rumah saja. Tapi biarlah Tuhan, kami mau bersabar untuk situasi pada saat ini yang belum kondusif karena virus wabah corona yang masih belum berakhir. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyertai kami dan melindungi kami. Biarlah Tuhan menjagai setiap anak-anak layan kami, para orang tua, ayah, ibu, oma, opa, kakak beradik mereka dengan penyertaan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa kami, bagi Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajaran para menteri dan juga mereka yang pada saat ini berjuang di garis depan Tuhan untuk bersama-sama melawan virus corona, baik tenaga kesehatan itu dokter, para medis, perawat dan segala unsur yang membantu TNI Polri. Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan melawan virus corona ini Tuhan dengan semangat, hingga pada akhirnya nanti Tuhan kami boleh berkemenangan, boleh mengalami kehidupan yang normal seperti sedia kala. Berkati Tuhan segala daya upaya dan segala proses, segala rencana yang boleh ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi setiap saudara-saudara kekasih kami yang mereka berduka karena virus ini, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, hiburkanlah dan memberi kekuatan. Dan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang harus terbaring di rumah sakit karena mereka harus dirawat ataupun diisolasi di tempat-tempat dimanapun mereka berada, Tuhan juga menolong dan memberkati. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di mana tempat berada, yang mungkin pada minggu-minggu ini sudah mulai satu persatu mereka mengadakan ibadah tatap muka. Walaupun harus dengan protokol kesehatan yang ketat, Tuhan memberkati.
Biarlah kami boleh dengan semangat juga yang baru. Untuk kami yang masih bisa bergereja, kami mempunyai semangat untuk melangkahkan kaki kami untuk datang ke gereja dimanapun kami berada. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan dengan kesehatan dan juga dengan hati yang penuh dengan sukacita untuk terus melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak layan kami yang pada minggu ini mereka boleh bersukacita karena bertambah usia dan juga mulai bersukacita karena mereka memulai proses belajar yang ada di rumah. Kiranya juga Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan kalau ada anak-anak layan kami yang pada saat ini terbaring sakit, biarlah Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bapa di dalam surga, pada beberapa hari yang lalu, kami boleh memperingati Hari Anak Nasional, tepatnya pada tanggal 23 Juli. Biarlah Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini, biarlah anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada, mereka juga boleh bersukacita, mereka boleh berkarya, mereka boleh terus belajar untuk menjadi anak-anak Indonesia yang luar biasa, yang menyongsong cita-cita mereka dengan giat belajar untuk negara ini bagi nusa dan bangsa, dan bagi orang tua mereka, dan juga bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah pada minggu ini. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap sukacita kan? Iya. Jangan lupa apa itu protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau kita pergi, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, jangan lupa berolahraga. Yang pasti adik-adik tetap harus selalu berdoa. Ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah adik-adik harus sekolah di rumah dan beribadah di rumah. Ya, kita tetap semangat. Hari ini Kak Ongki sama Kak Lolo pamit. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ibadah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita nanti akhiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku Diberikan Hidung Baru. Kak Ongki dan Kak Lolo pamit. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.